Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita. Alhamdulillah kita bisa masih melanjutkan kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesempatan, kemudahan, kelancaran, semangat, kesenangan, serta keistiqomahan untuk senantiasa belajar menuntut ilmu dan memperdalam ilmu-ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan dan kelancaran dalam memahami setiap pembahasan yang kita lalui. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kemarin kita telah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan warisan, dari pengertian hukum sampai ke sebab-sebab yang menjadikan seseorang bisa mewarisi harta orang yang meninggal. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan warisan, dan akan kita awali dengan hal-hal yang menjadikan seseorang tidak bisa mewarisi harta orang yang meninggal. Jadi maksudnya ada orang yang awalnya dia berhak untuk menerima harta warisan, tapi karena ada sebab, ya, terjadi suatu sebab, maka dia tidak bisa lagi untuk menerima harta warisan. Apa saja sebab-sebab tersebut? Yuk kita kembali ke kitab Fikih Muyassar. Taib, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Asalis, yang ketiga, lihat itu di paragraf paling bawah. Mawani'ul irthi, hal-hal yang menghalangi seseorang dari mewarisi harta. Mawani'ul irthi thalathatun. Mawani al-hirthi ini ada 3. Al-awwalu al-qatlu. Yang pertama adalah membunuh. Ittafaqal ulama'u ala anna al-qatla al-amda al-muharram mani'un minal mirath. Ittafaqal ulama, para ulama bersepakat, ala anna, bahwasannya al-qatl al-amd al-muharram, melakukan pembunuhan yang diharamkan secara amdu, sengaja, qatl al-amd muharram, melakukan pembunuhan yang haram dan secara sengaja, mani'un minal mirath, maka hal tersebut menghalangi seseorang dari mewarisi harta. Faman qatala murithahu,
Zulman la yarithuhu. Barang siapa qatala, membunuh, murithuhu, orang yang akan memberikannya harta warisan. Misalnya seorang anak membunuh ayahnya, di mana ayah itu kan akan memberikan warisan kepadanya. Barang siapa membunuh orang yang akan memberikan warisan kepadanya zulman, secara zalim. Karena memang ada membunuh secara hak, yaitu kisos misalnya, atau hukum rajam misalnya. Siapa yang membunuhnya secara zalim, la yarithuhu, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili minal mirathi syai'un. Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan sedikit pun. Laisa, tidak ada, lil qatil, bagi orang yang membunuh, minal mirath, dari harta warisan, syai'un, sedikit pun. Maka ya, sebagaimana yang pernah kita lihat atau pernah kita dengar, ada seorang anak saking pengen buru-burunya dapat harta warisan, wal iyadzu billah, dia malah membunuh orang tuanya. Saking pengen dapat buru-buru harta warisan, dia ambil jalur cepat dengan cara membunuh orang tuanya. Wal iyadzu billah. Nah, karena pembunuhan ini dalam hukum Islam, anak tersebut terhalang dari mendapatkan harta warisan. Seperak pun dia gak bakalan dapat. Kemudian asani, yang kedua, ar-riqu, budak, maksudnya menjadi budak. Seseorang yang menjadi budak, fala yarithul abdu qaribahu, seorang budak itu la yarith, tidak akan mendapatkan warisan, qaribahu, dari keluarganya. Gimana sih seseorang kok bisa jadi budak? Salah satu sebab seseorang bisa menjadi budak adalah peperangan. Ketika terjadi peperangan antara dua kubu, lalu salah satunya kalah, maka orang-orang yang masih hidup dari kubu yang kalah akan ditawan. Nah, orang yang ditawan ini akan dijual dan dijadikan budak. Orang yang telah berubah statusnya menjadi budak, maka pada saat itu dia tidak bisa lagi mendapatkan warisan dari keluarganya. Apa alasannya? Kenapa dia gak bisa mendapatkan harta warisan? Kan dia juga gak ngebunuh, gak melakukan sesuatu yang berdosa. Ini alasannya. Li'annahu idza waratha syai'an, karena seorang budak, idza warasa, kalau dia mendapatkan warisan, syai'an, sebagian, maksudnya apabila seorang budak mendapatkan sebagian warisan, fasayakunu li sayyidihi, maka harta warisan yang didapat oleh si budak tersebut pasti akan menjadi milik majikannya. Dunahu, ya, dunahu, tanpa dia ikut serta mendapatkannya. Padahal majikannya ini gak ada hubungan sama sekali dengan keluarganya si budak. Tapi kenapa si majikan ini bisa dapat harta warisan? Karena semua harta yang dipunya oleh budak, bahkan dirinya si budak itu sendiri, adalah milik majikannya. Kalau dirinya budak aja milik majikan, ya apalagi hartanya si budak. Makanya budak gak bisa mendapatkan warisan, karena
kalau dia dapat warisan, harta warisannya akan langsung dimiliki majikannya. Wa huwa kadzalika la yuwarrathu, dan dia yaitu seorang budak kadzalika begitu pula la yuwarrath, tidak akan mewarisi harta. Seorang budak kalau meninggal ya nggak akan mewarisi harta kepada keluarganya. Kenapa? Li'annahu la milka lahu, karena seorang budak la milka lahu, nggak punya apa-apa. Jangankan harta, dirinya aja dipunyai orang lain. Dan dalam pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai', orang yang gak punya apa-apa, la yu'ti, gak akan bisa memberi. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, ikhtilafuddin, bainal muris wal waris, perbedaan agama baina antara al-muris, orang yang memberikan warisan yaitu orang yang meninggal, wal waris, dan orang yang mendapatkan warisan atau kita kenal dengan ahli waris. Fa inna dzalika mani'un minal miras, sesungguhnya perbedaan agama antara orang yang memberikan warisan dan orang yang akan mendapatkan warisan, perbedaan agama antara keduanya mani'un minal miras, adalah hal yang menghalangi seseorang untuk tidak bisa mendapatkan, yang menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan, sehingga dia nggak bisa dapat harta warisan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul kafirul muslima, orang kafir nggak akan mendapatkan harta warisan dari kerabatnya yang meninggal dan yang meninggal beragama Islam. Walal muslimul kafira, dan begitu pula orang Islam nggak bisa mendapatkan harta warisan dari orang kafir, dari keluarganya yang kafir, dari keluarganya yang meninggal dan beragama kafir. Jadi nggak bisa saling mengwarisi. Contoh, na'udzubillahi min zalik, ada seorang ayah beragama Islam, anaknya kafir. Kalau si ayah meninggal dunia, maka si anak nggak bisa mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh si ayah. Begitu pula nauzubillahi min zalik, kalau si ayah adalah orang kafir, anaknya Islam, ayahnya meninggal, nah anaknya nggak bisa mendapatkan harta warisan dari si ayah. Intinya perbedaan agama menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan. Jadi kesimpulannya, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, ada 3 sebab yang menghalangi seseorang dari mendapatkan harta warisan. Yang pertama, membunuh. Yang kedua, budak, perbudakan. Siapa yang membunuh nggak bisa mendapatkan warisan. Siapa yang menjadi berstatus budak maka nggak bisa mewariskan. Yang ketiga, perbedaan agama. Ini dia 3 hal yang menjadikan seseorang tidak bisa mendapatkan harta warisan. Tayyib, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya adalah pembagian ahli waris. Maksudnya pembagian ahli waris nih, siapa-siapa aja sih orang yang akan mendapatkan warisan, siapa-siapa aja ya.
Kan keluarga, saudara tuh kan banyak. Semuanya dapat harta warisan apa enggak? Kalau cuman sebagian, maka siapa aja sih yang berhak dapat harta warisan? Yuk kita kembali ke kitab fikih Muyasar. Al-mas'alatu tsalitsatu. Permasalahan yang ketiga, aqsamul warathati. Aqsamul warathati. Pembagian ahli waris. Pembagian ahli waris. Al-warathatu alal qismaini. Ahli waris itu terbagi menjadi dua kelompok atau dua bagian. Dzukurun, kelompok pertama adalah kelompok laki-laki, wa inathun, dan kelompok kedua adalah kelompok perempuan. Fal warithuna minadz dzukuri asyaratun. Ahli waris dari kalangan laki-laki asyarah, ada 10 golongan. Ahli waris dari kalangan laki-laki itu ada 10. Al-awwal wa tsani. Yang pertama dan yang kedua, al-ibnu wa ibnuhu. Yang pertama anak, yang kedua cucu. Dan terus ke bawah. Cicit apalagi tuh. Anaknya cicit, cucunya cicit. Kalau masih ada. Yang pertama anak, yang kedua cucu, dan terus ke bawah. Liqauli ta'ala, hal ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yusikumullahu. Allah mewasiatkan, maksudnya Allah mewajibkan kepada kalian fi auladikum, tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian. Allah mewajibkan kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian. Lidzakari, yaitu bagian yang akan didapat oleh seorang anak laki-laki, mithlu hadzil, jumlahnya itu sama dengan unsayain, 2 bagian yang didapat oleh perempuan. Jadi kalau perempuan dapat 2, ya, karena ada 2 orang perempuan, 2 orang masing-masing dapat 1, ya kan? Kalau digabung jadi 2. Nah kalau laki-laki walaupun 1 dia dapat 2. Tapi biar lebih gampang begini. Kalau ada orang tua meninggal, kemudian dia meninggalkan anak 1 laki-laki, 1 perempuan. Harta yang ditinggalkan adalah 3 miliar misalnya. Maka si anak perempuan dapat 1 miliar, sedangkan anak laki-lakinya dapat 2 miliar. Kenapa? Karena laki-laki mendapatkan 2 kali lipat daripada bagiannya perempuan. 2 kali lipat dari bagian perempuan. Kalau perempuan dapatnya 1 bagian, laki-laki dapatnya 2 bagian.